Shalom. Renungan kali ini berjudul Roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran Satan oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Rasul Paulus berbicara kepada kita mengenai roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin setan menginfiltrasi gereja pada hari-hari terakhir. Bahkan gereja akan menjadi korban roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Alkitab dengan tegas mengajarkan hal ini dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Paulus menulis di bawah inspirasi Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan dengan tegas dan jelas bahwa di hari-hari terakhir atau waktu-waktu kemudian, sebagian orang percaya akan murtad. Dalam bahasa Inggris, some shall depart from the faith, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran Satan. Roh Kudus mengatakan pada akhir zaman gereja sebagian orang percaya, tidak semua, hanya sebagian, akan mengikuti doktrin-doktrin gelap dan jahat. Doktrin-doktrin yang akan membawa mereka keluar dari kebenaran-kebenaran kitab suci yang sudah teruji oleh waktu. Itu akan terjadi pada zaman akhir. Pada akhir zaman juga akan terjadi kebangunan rohani. Kedua, peristiwa itu akan terjadi bersamaan secara paralel. Kita perlu memastikan bahwa kita menjadi bagian dari gerakan Allah dan tidak menyimpang karena terpikat oleh roh-roh penyesat dan doktrin-doktrin setan. 1 Timotius 1 ayat 3 adalah ketika Paulus menulis kepada Timotius. Itu sebabnya kitab ini disebut surat kepada Timotius. Ia berkata, "Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain." Ajaran atau doktrin lain dalam bahasa Yunani menggunakan kata heterdidaskaleio. Kata heterdidaskaleio menggambarkan pengajaran yang canggih, pengajaran yang dikemas dengan baik, tetapi di dalamnya terdapat kata heteros, yang berarti sesuatu jenis yang berbeda. Dengan demikian, walaupun pengajarannya dikemas dengan baik dan dikemas dengan sangat canggih, pengajaran tersebut adalah jenis pengajaran yang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang Paulus, rasul-rasul lain, dan Yesus ajarkan. Pengajaran tersebut adalah suatu modifikasi kebenaran. Orang-orang memodifikasi kebenaran sesuai dengan budaya, dan itu seperti yang terjadi pada hari ini. Mereka mengatakan, "Mari kita mengubah kebenaran. Mari kita menjadi sedikit lebih progresif dalam berpikir. Mari kita sesuaikan kebenaran dengan zaman." Oleh karena cara kita biasa mengajar sudah tidak relevan lagi. Alkitab adalah yang terpenting di atas segalanya. Kita harus mengajarkan Alkitab sesuai dengan kebutuhan orang-orang akan Alkitab. Jangan kita menyimpang atau mengajarkan sesuatu yang lain. Kita tidak boleh memodifikasi kebenaran. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran Alkitab dalam generasi manapun atau dalam abad keberapapun kita hidup, terlepas adanya pemikiran progresif yang populer pada zaman itu. Kebenaran adalah selalu kebenaran. Sebagai orang percaya, tugas kita adalah menyatakan kebenaran seperti yang Allah berikan. Kita tidak boleh mengajarkan kitab Injil jenis lain. Kita harus tetap bertahan dengan ajaran yang asli. Terkait dengan pemikiran progresif itu, Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Paulus menggambarkan bahwa mereka menyimpang dari iman dan mengajarkan sebuah modifikasi. Ketika Paulus mengatakan hendak atau ingin, digunakan kata Yunani epitumeo, yang berarti sungguh-sungguh ingin, atau menggambarkan keinginan yang gigih.
Orang-orang itu benar-benar ingin menjadi guru-guru hukum yang dalam bahasa Yunani digunakan kata nomodikaskalos. Kata itu berasal dari kata normas, yang berarti hukum, prinsip-prinsip, atau standar-standar yang digabung dengan kata didaskalos, yang berarti saya mengajar. Jika kedua kata itu digabung, nomos didaskalos dapat diterjemahkan sebagai guru-guru besar hukum. Mereka ingin menjadi cendekiawan. Mereka ingin menangani prinsip-prinsip kitab suci, standar-standar, atau norma-norma kitab suci. Persoalannya, mereka tidak dapat melakukan hal itu dengan benar karena mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Kata mengerti yang digunakan Paulus dalam ayat ini adalah kata Yunani nontes, yang menggambarkan pikiran. Dalam hal ini, mereka tidak berpikir dengan benar. Pikiran mereka cacat. Mereka membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis atau tidak masuk akal. Itu sebabnya Paulus berkata, mereka tidak bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Bagus mereka ingin menjadi guru besar. Juga bagus mereka ingin menjadi cendekiawan. Tetapi persoalannya, mereka tidak mengerti ada sesuatu yang salah dengan pikiran mereka. Salah satu persoalannya, orang-orang itu tidak benar-benar mengerti Alkitab. Padahal kita perlu mengerti Alkitab untuk berdiri di depan dan mengajar. Jika kita belum pernah mempelajari tahapan dari A sampai Z, maka kita belum siap melakukan sesuatu yang ilmiah. Sering orang berkata mereka tahu orang-orang yang secara alamiah dikaruniai kemampuan berbicara. Mereka bagus sekali. Itu baik. Itu semua adalah bagian dari perlengkapan supernatural yang Allah berikan kepada kita. Namun, Allah juga mengharapkan kita menggunakan pikiran kita. Allah menginginkan kita menggunakan otak kita. Jika seseorang ingin berkhotbah dan mengajar firman Allah, ia harus menguasai prinsip-prinsip dasar. Ia butuh pendidikan sebelum mulai bekerja secara spiritual atas jiwa dan hati orang-orang. Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 7, mereka membuat kesalahan doktrin karena mereka belum pernah sekolah. Mereka tidak mengerti ada yang cacat dalam pikiran mereka, dan karena itu mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan spiritual yang tidak logis. Mereka mungkin tulus percaya mengenai apa yang mereka ajarkan, tetapi apa yang mereka ajarkan itu tidak sesuai dengan seluruh ajaran kitab suci. Kita harus serius jika ingin berdiri di mimbar atau berbicara di TV atau menggunakan format apapun untuk mengajar firman Allah kepada orang lain. Ini adalah urusan yang serius. Itu apa yang terjadi pada abad pertama. Namun ketika kita sampai 1 Timotius 4 ayat 1, Roh Kudus bernubuat apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tepatnya, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dalam ayat ini, Roh Kudus berbicara dengan ekspresif. Kata ekspresif dalam bahasa Yunani, retos, yang berarti dengan empati. Ia menggambarkan dengan jelas sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi Roh Kudus berbicara dengan ekspresif dalam cara yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa salah. Di hari-hari kemudian sebagian orang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh jahat dan doktrin-doktrin setan. Jadi dalam 1 Timotius 4 ayat 1, Roh Kudus menunjukkan jarinya 2000 tahun ke masa depan, ke titik akhir sekali dari zaman gereja. Roh Kudus berkata, pada hari-hari kemudian di mana tidak ada lagi waktu, ketika kita sudah sampai pada akhir zaman, sebagian orang akan murtad dari iman. Kata iman di sini bukan iman untuk tanda-tanda ajaib dan mujizat, atau iman untuk keuangan, atau iman untuk kesembuhan,
Ini adalah iman sebagian orang yang akan murtad dari pengajaran kebenaran kitab suci yang sudah teruji oleh waktu. Alkitab berkata di sini, mereka akan mengikuti roh-roh penyesat dan doktrin-doktrin setan. Menarik, ketika kita membaca Matius pasal 24, Yesus memberitahu para muridnya, tanda-tanda zaman dan tanda pertama yang Yesus berikan adalah kebohongan di seluruh dunia. Bahkan Yesus berkata, kebohongan akan mencoba mengelabui orang-orang pilihan atau orang-orang yang sudah diselamatkan. Ia menggambarkan suatu masa yang aneh, di mana kebohongan akan mengembangkan perangkatnya ke dalam setiap bagian dari masyarakat dan mempengaruhi mereka yang sudah diselamatkan, mereka yang ada dalam gereja. Itu sebabnya kita perlu benar-benar mengerti apa yang Roh Kudus katakan. Ia tidak mencoba menakut-nakuti kita. Ia mencoba membangkitkan kita. Ia mencoba mempersiapkan kita, agar jika kita hidup dalam masa terakhir itu, kita tidak dipengaruhi oleh roh-roh penyesat dan doktrin-doktrin setan. Kita tidak perlu dipengaruhi. Dunia di sekitar kita akan tenggelam, tetapi kita dapat berada di atas ombak kehancuran. Itu kehendak Allah bagi hidup kita. Jadi akan ada aktivitas roh-roh jahat pada hari-hari akhir menggoda dan memikat orang-orang untuk menyimpang. Kata memikat dalam bahasa Yunani adalah planao. Kata planao digunakan untuk menggambarkan seekor binatang yang tersesat dalam perjalanan pulang dan tidak pernah bisa menemukan jalan pulang. Menggambarkan seseorang yang ngeluyur, tersesat, atau bahkan menggambarkan seluruh negara atau sejumlah besar negara yang menyimpang dari nilai-nilai moral yang pada awalnya mereka percaya sebagai kebenaran. Menunjukkan kekacauan moral di seluruh dunia pada penutupan zaman. Tidakkah itu yang kita lihat pada masa kini? Kekacauan moral dalam skala global. Dalam ayat ini, Roh Kudus bernubuat bahwa pada akhir zaman, sebagian orang akan kehilangan jalan mereka. Mereka akan ngeluyur secara moral. Masyarakat secara luas akan begitu hilang secara moral, akan menyimpang begitu jauh, sehingga masyarakat telah kehilangan kemampuannya untuk kembali pulang, untuk kembali kepada keadaan mereka sebelumnya. Alkitab dalam ayat ini berkata, itu apa yang akan terjadi dengan sebagian orang percaya dalam gereja. Sebagian akan pergi atau beralih dari iman. Beralih, depart, dalam bahasa Yunani, apistemi, yang menggambarkan suatu peralihan yang sangat lambat. Ini bukan meninggalkan iman. Iman kebenaran tahap demi tahap dalam proses yang sangat lambat dimodifikasi. Pikiran orang-orang dalam masyarakat dimodifikasi untuk menerima hal-hal yang dulunya mereka percayai sebagai sesuatu yang salah. Mereka memodifikasi pikiran mereka dan bahkan menyebut diri mereka pemikir progresif. Padahal mereka sedang beralih dari iman, mengikuti roh-roh penyesat dan doktrin-doktrin setan. Penyesat dalam bahasa Yunani, planeo. Penyesat juga diterjemahkan roh penghayal. Sekarang apa arti kata sebagian? Dalam bahasa Yunani menggambarkan sebagian orang-orang penting dalam posisi di kepemimpinan. Ada sebagian pemimpin yang akan menyimpang dari iman, dari ajaran kitab suci yang benar. Persoalan terbesarnya adalah para pemimpin memiliki pengaruh, dan ketika mereka menyimpang, mereka membawa pengikut-pengikutnya bersama mereka. Jadi kita harus hati-hati siapa yang kita dengar, dan kita perlu berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Kita perlu berdoa agar mereka terus berada di jalan yang benar. Namun dalam ayat ini, Rasul Paulus menulis di bawah pengaruh Roh Kudus. Ia mengatakan, Roh berbicara dengan ekspresif, tanpa kesalahan. Roh berbicara dengan bahasa yang tegas dan jelas, bahwa pada akhir zaman, sebagian orang-orang penting
atau para pemimpin dan pengikut-pengikut mereka akan beralih dari iman, dari ajaran yang benar, beralih mengikuti roh-roh jahat dan doktrin-doktrin setan. Sekali lagi, memikat dalam bahasa Yunani, planao, roh-roh khayalan, roh-roh yang mengakibatkan orang-orang menyimpang dari kebenaran, kehilangan tambatan dan jalan mereka. Alkitab berkata, mereka akan mengikuti doktrin-doktrin setan. Kata doktrin-doktrin dalam bahasa Yunani, didaskalia, menggambarkan sesuatu yang disusun dan dikemas dengan baik, sangat canggih. Ini adalah sistem-sistem berpikir baru, berpikir progresif tetapi berbeda dari yang diajarkan Alkitab. Suatu cara berpikir baru yang akan ditawarkan oleh roh-roh pemikat, dikemas dengan sangat bagus, sangat canggih. Suatu sistem berpikir baru. Banyak orang dalam masyarakat dan sebagian dalam gereja akan masuk ke dalam kebohongan. Itu tepatnya apa yang ditulis Rasul Paulus sesuai yang dinubuatkan Roh Kudus melalui dirinya dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Rasul Paulus mengulangnya lagi dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Tetapi agak berbeda. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Paulus mengatakan, karena akan datang waktunya. Itu berarti ia berbicara tentang masa depan, masa akhir zaman. Sekali lagi ia bernubuat tentang apa yang terjadi pada akhir zaman. Yang dimaksudkan adalah zaman kita sekarang. Keinginan telinga mengacu pada orang-orang yang mengatakan, saya sudah pernah mendengar itu. Saya dibangun di dalamnya. Saya lelah mendengar itu. Katakan pada kita sesuatu yang baru. Mereka memiliki keinginan telinga untuk mendengar sesuatu yang berbeda, untuk mendengar suatu modifikasi, untuk mendengar kebenaran yang sudah diubah atau diganti. Kita menyaksikan itu dalam masyarakat sekarang. Akan ada peralihan besar dari segala sesuatu yang sudah dibangun. Dalam masyarakat sekarang, orang-orang beralih dari kebenaran yang sudah dibangun. Mereka bahkan beralih dari sains guna mempercayai hal-hal yang tidak sesuai dengan realita. Mereka beralih dari kebenaran. Mereka didorong oleh keinginan telinga. Keinginan aneh untuk mendengar lebih banyak lagi yang sebetulnya tidak masuk akal. Namun mereka percaya. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Rasul Paulus bernubuat bahwa pada akhir zaman orang-orang akan melakukan itu terhadap kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah akan dianggap usang atau kuno. Orang-orang akan mengatakan itu sudah tidak relevan lagi. Memang ada masanya dulu bagus, tapi sekarang sudah bukan zamannya lagi. Sekarang orang-orang berpikiran berbeda. Mereka mengatakan, mari kita singkirkan. Dan mereka yang dulunya hidup dalam kebenaran, sekarang mulai menciptakan fabrikasi-fabrikasi baru atau modifikasi-modifikasi yang benar-benar tidak merepresentasi ajaran Alkitab. Mereka mengalihkan kuping mereka dari kebenaran. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng tidak akan mengubah hidup seseorang. Hanya kebenaran yang dapat mengubah hidup seseorang. Iblis membenci kebenaran dan ia ingin kebenaran dibuang. Ia ingin kebenaran dilenyapkan. Iblis ingin datang dengan ciptaan-ciptaan baru yang indah, canggih, dan dikembangkan dengan baik. Ia tidak peduli karena ia tahu ciptaan-ciptaan dan modifikasi-modifikasi baru itu tidak memiliki kuasa kitab Injil yang dapat mentransformasikan kehidupan seseorang. Kini terserah kepada kita, apakah memilih kebenaran atau dongeng. Kita harus memutuskan. Kebenaran akan mengubah kita. Dongeng akan menghibur kita, tetapi tidak dapat mentransformasikan hidup kita.
Kita harus membuat keputusan untuk tetap berpegang pada kebenaran ajaran Alkitab. Walaupun orang-orang di sekitar kita mengajarkan materi dongeng, Roh Kudus bernubuat, ini akan terjadi pada akhir sekali dari zaman gereja, dan itu adalah zaman di mana kita hidup sekarang. Kita sudah mempelajari 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, dan kita akan membaca lagi. Dikatakan, karena akan datang waktunya. Perhatikan, dikatakan akan datang. Roh Kudus menunjuk ke akhir sekali dari zaman gereja di mana kita hidup sekarang. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kita menemukan di sini sebuah zaman di mana orang-orang akan berkata, kami lelah dengan itu. Kami sudah mendengar itu. Kami tidak mau mendengar doktrin. Kami tidak mau mendengar kebenaran tua yang sama. Katakan pada kami sesuatu yang cocok untuk zaman ini. Alkitab berkata orang mulai memodifikasi kebenaran. Tidak lagi mentoleransi doktrin yang benar, tetapi mengejar keinginan dan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Roh Kudus di sini berkata dengan begitu jelas, mereka akan mengumpulkan. Kata mengumpulkan menggambarkan tumpukan-tumpukan. Ia menggambarkan sebuah masa yang aneh pada akhir zaman gereja, di mana akan banyak kumpulan guru-guru yang memodifikasi kebenaran agar memenuhi permintaan populer yang orang-orang ingin dengar. Tugas kita bukan menyampaikan apa yang orang-orang ingin dengar. Tugas kita berbicara mewakili Tuhan, apa yang Tuhan harus katakan. Kebenaran adalah kebenaran. Kita tidak boleh menyampaikan apa yang orang-orang ingin dengar. Kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu pekerjaan kita. Amin.